Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ada di Kecamatan Tulis dan kita mampir ke sebuah desa yang unik ya teman-teman. Jadi desa ini itu tidak ada dukuhnya ya Bu ya? Ya, nggak ada dukuh. Nah, jadi desa kecil. Jadi desa kecil gimana ya? Desa Penduduknya sedikit. Dibilang dukuh ya desa ya, dibilang desa. Tapi sedikit. Kecil, cuma di atas gunung sedikit, di sini bawahnya sungai, sini juga sawah, jurang. Nah jadi itu makanya teman-teman kita berkenan berkunjung ke sini karena keunikan desa Celuwu ini. Dan di depan kita ini sudah ada Ibu Nyimas. Beliau merupakan sesepuh desa ini yang mungkin bisa bercerita sedikit mengenai kemistisan desa Celuwu, karena desa Celuwu ini menurut cerita yang beredar termasuk desa yang penuh dengan misteri, penuh dengan kemistisan. Dan belum lama ada orang hilang itu katanya masuk ke alam gaib. Nah mohon seperti apa Ibu cerita kronologis awalnya itu? Orang hilang itu? Iya. Orang hilang itu kan dia itu kerjanya tiap hari itu cari kayu bakar, cari kayu untuk dijual, kayu karet itu. Jadi dia itu orangnya sebenarnya sakit, sakit sudah seumuran saya lah, mungkin lebih 3 tahun, 4 tahun tua dia gitu. Tapi dia itu karena sakit ya, terus dia itu tiap harinya itu pergi cari kayu bakar. Nah, tetangganya itu anak muda-muda itu yang masih muda ya, perempuan ibu-ibu muda itu di sini kan orangnya pada cari kayu bakar. Nah karena dia itu lihat kondisi si neneknya ini, ibunya ini itu masih kayak sakit, jadi nggak ngajak orang tiga ini. Awalnya nggak ngajak. Pas begitu sudah sampai di sana, masih pada motongin kayu itu, nah tahu-tahu dia sudah di belakang. Tahu-tahu sudah di belakang dan dia itu pakai topi. Topi yang ada di ladang itu sudah berbulan-bulan nggak pernah dipakai. Tahu-tahu dia pakai, terus ditegur sama temennya itu. Kok topi itu diambil? Nggak apa-apa katanya. Nah udah gitu udah selesai, dia ngikat kayu terus diangkat, minta diangkatin karena dia sudah tua nggak bisa ngangkat. Udah diangkatin, sudah diangkat. Nah yang muda-muda ini kan orang tiga bilang, ya sudah kamu duluan, saya nanti belakangan, saya nunggu yang orang dua katanya. Nah udah sekitar 10 meter atau 15 meter itu jalannya itu kan agak belok ya sedikit. Tahu-tahu dia itu kok sudah nggak ada katanya. Nah terus dikejar sama yang muda ini, kan jalannya itu turun ya, diturun gunung tuh. Pas sampai di rumah penasaran nih tetangganya ini yang masih muda ini, kayunya ditaruh. Yang di depan rumah itu kan ada orang masih itu nyecek kayu itu. Nanyain, apa Bu Tarsiah udah nyampe di rumah katanya. Mana nggak ada. Udah pulang dari tadi, terus di mana katanya. Kalau ada kan kayunya ada, coba lihat di rumah. Tahu-tahu di rumahnya diabrak-abrak nggak ada. Nah ini yang anak dua, ya anak tiga ini, perempuan ini masih muda ini panik. Kok udah pulang dari tadi kok belum nyampe di rumah. Balik lagi ke sana. Kok itu gergajinya, terus selendangnya, sabitnya, itu kok nggak ada semua. Hati laporan ke sini, pasti laporan di sini dicari sama orang kampung gitu sebagian. Belum laporan ke kecamatan. Terus pas cari dulu katanya sampai asar. Nanti kalau asar belum ketemu baru laporan ke kecamatan. Tahu-tahu asar itu ada laporan siaran ada orang hilang. Nah sampai maghrib. Nah berhubung saya ini orangnya diikutin orang yang ini yang bisa memberi petunjuk, gaib ya. Nah saya ini dikasih petunjuk bahwa orangnya itu hilangnya di sini gitu.
Jadi dia itu motong kayu itu, orangnya hilangnya tuh di bagian sini. Nah itu saya dikasih petunjuk di situ. Dia masuk gerbang pintu goib lah ya. Portalnya ya. Di situ. Kalau dilihat ya kayak gini nggak ada apa, tapi kan namanya orang goib ya, nggak tahu. Totonya di situ. Nah memang kalau di desa sini itu memang dari dulu itu dulunya itu juga memang gitu, ada satu kampung yang hilang. Jadi sampai sekarang namanya kampung Warudoyong. Dulunya itu. Nah Warudoyong ini hilang, tapi orangnya masih hidup tapi nggak kelihatan. Kayak ini, kayak apa? Jadi siluman gitu ya. Kampung siluman. Kayak gitu. Nah terus dia itu kan di bagian itu memang di situ kan angker ya. Sering orang diliatin, kalau orang pergi ini cari kayu bakar tuh ada yang diliatin orang jalan kaki, orang tinggi besar, kadang suara kuda tapi nggak ada, suara motor gitu, emang di daerah situ kayak gitu. Nah udah gitu dicari sampai mencari orang pintar ke daerah Pekalongan. Itu ya mungkin sudah bosan kali, terus nggak ketemu sampai sekarang. Jadi intinya kampung gaib itu benar-benar ada ya Bu ya? Iya. Nah ini kan pada saat si ibu tadi hilang itu kan semua kayu, selendang itu nggak ada, itu apa bekasnya ya, gitu, bekasnya nggak ada. Makanya kan kalau orang sini bilang seandainya dimakan ular besar gitu ya. Saya juga curiganya dimakan ular gitu ya. Pasti kan kayu itu panjangnya segini, iya panjangnya segini kayu. Kalau digendong tuh kan, kalau digendong berarti kan begini malang ya. Pasti kalau itu ular kan nyoblongnya manusianya ya. Nah itu gergaji sama sabit, itu kan bawahnya gergaji sama sabit. Itu ada di situ di kayunya. Terus kayunya segini panjangnya. Kan jadi kan ya? Nggak mungkin kan kalau dimakan ular. Dan itu kalau mungkin kalau dimakan ular, kalau ular makan manusia mungkin kan nggak bisa lari ya. Pasti dia itu di situ. 1 minggu itu dari Semarang ya. Tim SAR itu nggak ada, sampai yang itu yang kejadian gaibnya lagi gini Mas, pas saya di situ, saya ngeliput di situ ya, saya ini videoin tuh, saya itu nyari di situ habis duhur Pak ya, itu pagi ya, orang dikira ini tuh suara motor itu udah dibilangin kalau kamu nyari jangan ke sini, kata ada yang ngomong gitu. Kamu nyarinya sebagian di sana. Itu orang ada yang laman, pokoknya nyari ke sini aja. Akhirnya ada satu orang yang di lebah ya, diantup lebah itu. Sampai orangnya sakit 1 minggu. Itu mimpinya kayaknya katanya itu diserang apa itu, pemberontak katanya, tentara Jepang kayak katanya gitu. Sampai itu nggak jadi tuh 1 hari, nggak akhirnya setengah hari. Gitu. Nah setelah kejadian itu apa saja Bu di situ sekarang, kejadian lain apa semacam ada gamelan yang bisa bunyi atau seperti pasar atau apa? Kalau sekarang ini itu kan kejadian udah 7 bulan ya? Iya. 11 bulan. Iya. Oh 11 bulan ya. Kalau sampai sekarang sih nggak ada. Udah ya biasa-biasa aja. Soalnya kan ini setelah saya interview ini kan nanti saya ke situ. Nah takutnya saya pas lagi di perut masuk deh ke sana. Katanya sih itu yang orang malam ya, saya kan nggak ikut ya. Saya kalau itu nggak ikut ke sana. Orang itu istighosah di situ. Itu banyak kejadian sampai orangnya pada lari itu ya, itu udah ada yang mungkin ada orang pintar gitu ya, sampai diomongin nggak boleh dicari katanya. Ini nggak boleh dicari katanya. Itu yang Pak tentara gitu ya, dia itu Pak tentara itu yang disuruh menjaga ke sana ke atas gitu 5 orang apa. Akhirnya dia balik, nggak berani, ditegur sama orang gaib gitu, nggak boleh dicari. Itu hutan ini nggak boleh dicari. Nah
kalau dulu kan saya pernah diomongin, itu memang hutan karet ya. Hutan karet itu kan milik pemerintah. Ya. Jadi kalau orang Islam itu kan nggak boleh nyuri. Ya. Kalau yang dulunya belum kejadian begini, itu saya udah ngomongin sama jamaah-jamaah itu, jangan, sama orang ini jeluk lah gitu. Ya. Jangan pernah ambil pohon karet yang bukan miliknya untuk dijual, karena itu hukumnya haram, kata saya gitu. Nah itu ada pas waktu saya ya roh itu datang itu lewat pesan dan saya lihat orang grupnya itu pokoknya nggak boleh ini motongin kayu, itu berarti kan itu nggak boleh. Nah untuk yang kemarin ini kayaknya sih, ini kayaknya ya, jangan diambil tuh. Mungkin itu hanya peringatan bagi orang Celuk, karena sudah diperingati ya sama saya itu. Dan saya sudah ngomong jangan mencuri kayu bakar untuk dijadikan ladang usaha gitu. Ya, tapi kan itu milik pemerintah, itu nggak boleh. Walaupun bagaimana itu kan orang sana itu marah. Jadi yang orang yang nggak kelihatan itu marah. Wilayahnya dia lah. Makanya dia mungkin diambil itu untuk peringatan untuk orang Celuknya kayak gitu. Kalau untuk sampai sekarang sih biasa aja. Biasa aja ya. Kalau untuk kejadian yang sering ada orang kelihatan itu mah sudah biasa ya di sini tuh. Ada orang ini kelihatan kok nggak ada gitu, sudah biasa di sini. Jadi mudah-mudahan nanti kita pas ekspor ke sana aman ya Bu ya? Aman insya Allah. Yang penting kalau kita pas lewat di sungai itu, karena di sungai itu kan nanti itu ada sungai, kita nyebrang. Nah itu ada yang mau ke atas itu. Di situ juga pintu ya, pintu masuk orang-orang kuib ya. Itu kita salam. Oh di sungai itu? Jadi kan nanti kita nyebrang di situ ya. Yang mau naik itu namanya Sirondo. Sirondo. Jadi terus di Sirondo itu dulu, pokoknya kalau orang lewat di situ dulu sering ambil daunnya aja, itu langsung sakit. Kecilnya saya. Mau lewat Pertapan? Apa enggak itu? Oh ya, kalau lewat situ enggak apa-apa. Itu ini aja salam. Assalamualaikum gitu. Jadi kita supaya dijaga. Baik Ibu, terima kasih atas informasinya, dan ini sebenarnya menarik sekali ya teman-teman, karena di sini tuh banyak sekali ada pertapan, ada Kedung Bunder, Kedung Pawon, dan Kedung sebenarnya Kedung Padang, orang bilang Kedung Padang itu tempatnya terang ya. Ya, tapi itu tempatnya orang-orang soleh. Jadi kalau kita mau minta, ya namanya orang biasa kan kayak mencari gitu ya. Nah, itu nggak bisa yang minta kayak orang bilang ada nomor kayak gitu ya, itu nggak bisa. Jadi kita minta riyadhona sama wali. Gitu. Terus yang di sebagian itu dekat makam itu ada sampai sekarang tuh di Huni, itu namanya Umi Hati-Hati. Sering memperlihatkan orang itu jam 9, jam 11, pokoknya sering orang lihat di situ. Oke. Jadi teman-teman, ini sebentar lagi kita akan OTW ke sana. Kita akan ekspor ke sana, dan mungkin saya ditemani sama Masnya ya. Yang akan nemenin saya nanti ke sana. Dan teman-teman jangan kemana-mana, terus ikuti penelusuran kami di video selanjutnya. Kita langsung OTW. Makasih Bu ya. Ya, sama-sama. Teman-teman, kita sudah sampai di lokasi perkampungan gaib, tempat orang yang hilang sampai sekarang tidak ditemukan, dan kita kesini alhamdulillah bisa menembus ke sini itu pakai motor. Jadi motornya sampai sini teman-teman. Ini motornya sampai sini dan diparkir di sini. Dan itu perbukitan yang kalau di malam hari itu angker teman-teman. Itu juga angker. Sini nih. Nah itu pokoknya sekeliling sini itu angker. Dan di sini kita ditemanin sama
Mas apa Kang ini? Kayaknya Kang ya, Kang Enjang ya. Boleh. Iya soalnya iya orang Sunda soalnya iya. Iya. Kan kuduna Kang ya, lamun Iya. Mas Mas Enjang. Iya. Malah naon? Mas boleh kan? Boleh itu. Iya wawancaranya Sunda apa Indonesia ya? Indonesia aja. Indonesia belahnya. Biar ngerti kan dibuat di. Oh, jadi iya mah orang Sunda, orang mah orang mana bae orang Indonesia. Bandung. Jadi kita ditemenin sama Mas aja lah karena ada di Jawa. karena ada di Jawa sekarang ya. Iya. Udah Mas Enjang. Nah, jadi kita akan menelusuri perkampungan gaib yang ada portal gaibnya, tempat si ibu itu menghilang ya Mas ya. Oke. Oke, dan sedikit Mas kita pengen tahu di sini tuh namanya apa saja Mas? Ini tuh kalau orang sini bilang itu gupit ya. Gupit yang mana? Ya ini gupit. Oh ini gupit. Iya, gupit. Nah, Oke. terus kesananya itu yang namanya itu ada batu, orang sini bilang itu pertapan katanya. Oh itu pertapan. Iya. Oke, dan kita lupa nggak menyebut satu orang lagi. Teman kita Bang siapa? Bangsa Mas? Mudaka. Pang Mudaka dari Dari konten apa Bang? dari Batang. Konten Jadi apa Bang namanya? Sebutin biar. kontennya namanya Sembarang. Sembarang. Jadi Bang Mudaka ini penasaran dengan Dik Hendro dan ingin ekspor bareng ya Bang ya? Ya, siap. Oke siap. Mantap. Kita selalu terbuka. Jadi gupit ya? Iya gupit ini katanya. Gupit sama apa lagi? Itu pertapan lah, batu pertapan apa? Satu lagi? Satu lagi, Kedung apa tadi? oh itu kedung di sana. Oh di sana udah Iya. lewat ya? Oh kedung bundar Pak ya? Oke, jadi kita langsung ke ini aja ya Bang ya? Langsung ke TKP. Ke TKP ya. Ayo, oke. Kita berangkat teman-teman. Kita ekspor ke tempat portal gaib. Ke pertapan dulu apa langsung ke portal gaibnya ini? Oh, ke pertapan dulu deh. Pertapan dulu ya? Iya. Ya. Jadi Jalannya di sini kemana ini, Mas? ada pertapan yang katanya sih angker juga teman-teman. Nanti mungkin diagendakan ya uji nyali di sinilah. Boleh. Insya Allah nanti ada agenda uji nyali di sini malam hari. Pertama kita koordinasi dulu sama tim uji nyali. Lumayan. Ini kalau dari bawah tadi jalan kaki ya kos-kosan ya. Iya. Kebelut sampai. Alhamdulillah motornya sampai atas. Jadi lumayan lah. Kontak nggak ada yang ketinggalan kontak? Kontak nggak? Oke. Batunya kan yang menonjol itu. Iya, rimbun. Yang mana batunya? Oh, Kan rimbun. Yang menonjol itu. Mencolok. zoom ya. Ini teman-teman. Pas rujuk saya. Nah ini. Yang mencolok. Nah ini. Itu batunya teman-teman. Besar juga ya. Gak ada guanya itu. Nggak ada. Saya juga belum pernah kesana sih. Sana. Ini semacam apa? Bendungan? apa? Bendungan. Ya, Bendungan irigasi. ini bendungan irigasi. Ini tempatnya juga lumayan lengkap. Iya sih. Sini. Kalau orang ini kadang-kadang suka ini memperlihatkan diri gitu, penampakan. Di daerah sini. Oke. Jadi batu pertapanya sulit dijangkau ya. Coba kalau Sulit. saya turun gimana? Coba. Oh malah ini dari sana ada jalan ini. Kita masih mencari jejaknya teman-teman. Semakin dalam masuk ke hutan. Sana. Sepertinya di depan. Tetap waspada ya.
karena si Mas Enjang ini nggak pakai boot, duri-durian, terus ular ya, hati-hati. Jadi teman-teman, bagi yang penjelajah ke hutan rimba, disarankan memakai boot. Naik lagi. Sini, Pak. Oke. Naik lagi teman-teman. Ya. Kita masih mencari di mana keberadaan portal gaib itu. Ini termasuk portal gaib, Bang, yang dari bawah. Oh, udah masuk. Iya, ini udah masuk ini, Pak. Oh, Tadi yang dari ternyata bawah itu naik ke atas. kita sudah masuk teman-teman. Cek sound, cek sound, cek sound. Kita ada di alam gaib apa enggak nih? Sasar gitu. Cek sound teman-teman. Masih terlihat nggak teman-teman? Kita udah masuk portal gaib. Hati-hati Mas. Ini masih beruntung udah di ini. Hah? Mana? Udah di apa ini? Tanahnya udah di mau bikin tanami karet. Kalau dulu masih rimbun begitu jalannya nggak ada. Ini masih jauh ke Mas? Enggak lah ya sih. Masih jauh? Enggak. Enggak ya? Enggak. Oke. Pantang menyerah. Pantang pulang. Sebelum menang. Ayo. Di mana letak orang yang hilang itu? Oh. Nah, di mana ini Mas? Ini udah sampai mana nih? Nah, ini titik yang mau pulang ke kampung kan di sini. Oh, Perkiraan. Mungkin sebelah sana itu. jadi masuk ke dalam ya? Iya ke sana di sini nih, kurang Tapi lebihnya. ribun banget itu ya? Ribun banget. Nah, itu titik yang mau pulang ke rumah. Oh. Pulang ke rumah. Nah, itu kan agak tikungan kayak gitu kan. Yo Nah, itu Niku. ketika dilihat udah nggak ada kan, berarti sana udah nggak ada. Dan baru dilihat udah, Jadi udah menghilang itu. si korban itu nikung Iya, kayaknya belum lama kok udah nggak ada. udah nggak ada gitu. Mungkin udah lewat ke situ gitu kan. Berarti udah masuk ke alam sana. Kemungkinan, tapi masuknya dari sana sih. Ya mungkin bisa juga masuk dari sini, bisa juga ya, karena ini lingkungannya mungkin. Jadi ini teman-teman ya, teman-teman semua. Sampai sekarang si korban ini masih misterius. Entah masih hidup atau udah meninggal dunia. Yang jelas sampai sekarang tidak ketemu. Udah 11 bulan. Udah 11 bulan lamanya. Dan hilangnya di area sini. Ini namanya apa Mas? Itu nggak tahu ya apa ya. Tadi Si Rondo kok. si Rondo. Ini mungkin namanya si Rondo atau Bupit. misalkan orang seluruhnya yang lihat video ini bisa dijelaskan di komentar lah ya. Karena kita sama-sama orang Pendatang. luar Celuwu ya. Dimasnya juga orang Bandung. Terus yang kamera juga orang Subah. Dan satu lagi orang Batak. Jadi kita sama-sama di sini penjelajah ya teman-teman. Yang menjelajah masuk hutan. Jadi intinya di area sini sangat angker, sangat dingin, ada portal gaibnya, dan teman-teman berhati-hati ketika sedang menjelajah di sini. Atau pas hapusnya jadi ke sono ya, ke alam sono. Demi
demikian teman-teman, kita meliput dari Kecamatan Tulis, Desa Celubuk, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Semoga peristiwa ini menjadi pelajaran buat kita semua supaya tetap sopan ya kita di hutan, dan kita tidak merusak hutan, supaya hutan kita tetap lestari. Sampai jumpa di lain waktu di tempat yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.